Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gali selaku dosen mata kuliah Kimia Organik Lanjutan dan teman-teman dari kelas A yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai reaksi adisi elektrofilik. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Dania Muska Putri, Aisyah Febri Hapsari, Catherine Lavinia, Denisa Dahlan, Sigra Aliviana Putri, Eka Maya Anggreni, Erin Rifka Rolita, dan Fadila Eka Agustina. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Eka Maya, silakan. Baik, pendahuluan. Reaksi adisi elektrofilik adalah reaksi di mana substrat awal diserang oleh elektrofil, zat yang kekurangan elektron, dan menghasilkan penambahan satu atau lebih molekul yang relatif sederhana melintasi ikatan rangkap. Dalam reaksi adisi elektrofilik, ikatan rangkap karbon C atau ikatan rangkap 2 karbon dipecah untuk membuat ikatan baru dan membentuk molekul yang lebih besar. Selanjutnya ada contoh reaksi adisi elektrofilik. Contoh reaksi adisi elektrofilik yang umum adalah reaksi antara alkena dan brom atau Br2. Dalam reaksi ini ikatan rangkap 2 karbon dalam alkena menyerang elektrofil brom yang menghasilkan senyawa dibromida. Contoh lain adalah reaksi antara etena atau C2H4 dan HBr, di mana hidrogen H+ dari HBr menyerang salah satu atom karbon, sementara ion brom atau Br menyerang karbon lainnya, membentuk bromeotana. Reaksi adisi elektrofilik sering terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap seperti alkena dan alkuna. Alkena termasuk dalam golongan hidrokarbon tak jenuh, yaitu satu molekul alkena mengandung sedikitnya satu ikatan rangkap. Karena adanya elektron Pi, alkena menunjukkan reaksi adisi di mana elektrofil menyerang ikatan rangkap karbon-karbon untuk membentuk produk adisi. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi adisi elektrofilik alkena. Terkadang reaksi adisi ini juga mengikuti mekanisme radikal bebas. Reaksi oksidasi dan ozonolisis juga merupakan beberapa reaksi alkena yang menonjol. Reaksi adisi elektrofilik pada alkena. Alkena menunjukkan berbagai macam reaksi adisi elektrofilik. Adisi hidrogen halida seperti hidrogen bromida dan hidrogen klorida merupakan contoh reaksi adisi elektrofilik pada alkena. Kecenderungan umum hidrogen halida diberikan sebagai Hi lebih dari HBr lebih dari HCl. Untuk alkena simetris seperti etena, lebih mudah untuk memprediksi produk akhir dibandingkan dengan alkena yang tidak simetris seperti propena. Reaksi adisi elektrofilik adalah reaksi di mana substrat awalnya diserang oleh elektrofil, dan hasil keseluruhannya adalah penambahan satu atau lebih molekul yang relatif sederhana melintasi ikatan rangkap. Mekanisme penambahan hidrogen halida dan propena yang ditunjukkan dalam bacaan cukup rinci. Biasanya seorang ahli kimia organik akan menulis skema reaksi sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mengatur reaksi adisi elektrofilik. Yang pertama ada elektrofil, proton yang menyerang ikatan rangkap dan mengambil satu set elektron. Kedua nukleofil, halida yang berkaitan dengan karbokation. Yang ketiga ada ikatan rangkap. Reaksi adisi elektrofilik hanya mungkin terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 atau rangkap 3, seperti alkena, alkuna, dan benzena.
Yang keempat ada pelarut. Pelarut nonpolar dapat membuat kation planar tertarik ke ion klorida negatif untuk membentuk pasangan ion. Yang kelima ada aturan Markov-Nikov. Aturan ini membantu memprediksi produk reaksi adisi elektrofilik dari alkena asimetris. Selanjutnya yang keenam ada stabilitas karbokation. Karbokation yang terbentuk selama reaksi akan mempengaruhi jalannya reaksi. Karbokation yang lebih stabil seperti yang terikat pada atom karbon tersier akan lebih mudah terbentuk. Yang ketujuh ada sifat elektrofil. Kekuatan elektrofil yang terlibat sangat mempengaruhi laju reaksi. Elektrofil yang lebih kuat cenderung bereaksi lebih cepat. Selanjutnya yang ke-8 struktur substrat. Substrat yang lebih reaktif seperti alkena yang terkonjugasi akan berinteraksi lebih baik dengan elektrofil. Yang ke-9 kondisi reaksi, suhu, pelarut, dan konsentrasi reaktan juga dapat mempengaruhi laju dan hasil reaksi. Faktor selanjutnya ada efek sterik. Bulky groups pada substrat dapat menghambat akses elektrofil ke double bond, mempengaruhi reaksi. Yang terakhir ada resonansi. Dalam beberapa kasus, resonansi pada substrat atau produk dapat meningkatkan stabilitas dan mempengaruhi jalannya reaksi. Faktor-faktor ini saling berinteraksi mempengaruhi arah dan efisiensi reaksi adisi elektrofilik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.